Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang optimasi ekonomi. Kelompoknya sendiri berisikan saya, Ecal, Arjuni, Dian, Agil, Nola, dan Kenzi. Yang pertama itu ada pengertian optimasi ekonomi. Optimasi ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal, khususnya perusahaan. Nilai efektif yang dapat dicapai. Terminologi optimalisasi ekonomi adalah pemaksimalan output dan minimalisasi input. Berarti output dimaksimalkan dan inputnya diminimkan. Pilihan yang optimal merupakan solusi yang efisien dan efektif. Efisien dalam artian gunanya berhasil, dan efektif berartian dayanya berhasil. Itu merupakan hasil dari akhir pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel, atau grafik. Bila hubungannya sederhana, grafik atau tabel dapat mencukupi. Namun, bila hubungannya rumit, menggambarkan hubungan dalam bentuk persamaan mungkin diperlukan. Menggambarkan hubungan ekonomi dalam bentuk persamaan juga berguna karena kita dapat mempergunakan teknik yang kuat dari kalkulus diferensial dalam menentukan solusi optimum dari suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Trihasdita, mahasiswi manajemen semester 6. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. B. Hubungan biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Yang pertama, biaya total. Biaya total ialah merupakan keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan. Dan biaya rata-rata ialah apabila produksi jangka pendek menghasilkan output sebesar Q unit, maka dapat dihitung biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Dan yang selanjutnya adalah biaya marginal. Biaya marginal ialah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi tadi. Yang C, analisis optimisi. Analisis optimisasi dapat dengan baik dijelaskan dengan mempelajari proses maksimisasi laba oleh perusahaan. Perusahaan memaksimumkan laba total pada tingkat output, di mana perbedaan positif antara penerimaan total dan pengeluaran total terbesar, dan pendapatan marginal sama dengan biaya marginalnya. Lebih umum, menurut analisis marginal, optimisasi terjadi di mana keuntungan marginal suatu aktivitas sama dengan biaya marginal. A. Maksimisasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. B. Optimasi dengan analisis marginal. Analisis marginal merupakan salah satu konsep terpenting pada ekonomi manajerial secara umum dalam analisis optimisasi khusus. Menurut analisis marginal, perusahaan memaksimumkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Biaya marginal didefinisi sebagai perubahan biaya total per unit perubahan output dan ditunjukkan oleh kemiringan kurva TC. Sedangkan perubahan penerimaan total per unit perubahan output atau penjualan dan merupakan kemiringan kurva TR. Menurut analisis marginal, selama kemiringan kurva TR atau MR melebihi kemiringan kurva TC atau MC, akan bermanfaat bagi perusahaan untuk memperluas output dan penjualan.
perusahaan akan memperoleh penerimaan total lebih banyak daripada biaya totalnya, sehingga laba total akan meningkat. Lebih dan kurang hanya itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kalkulus diferensiasi, merupakan turunan dan aturan diferensiasi. Analisis optimisasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat dengan kalkulus diferensiasi yang berdasarkan pada konsep turunan. 1. Konsep turunan sangat berhubungan erat dengan konsep marginal. Sebagai contoh, bila keluaran naik dari 2 menjadi 3 unit, penerimaan total meningkat dari 160 menjadi 210. Yang kedua, aturan-aturan diferensiasi. Diferensiasi adalah proses menentukan turunan suatu fungsi yang menentukan perubahan y untuk perubahan x pada saat perubahan x mendekati 0. Berikut aturan-aturan diferensiasi, yaitu 1. Aturan untuk fungsi konstan, yaitu turunan atas sebuah fungsi konstan y sama dengan fx sama dengan a adalah 0 untuk semua nilai a konstan. Yang kedua, aturan untuk fungsi pangkat, yaitu turunan dari fungsi pangkat y sama dengan fx sama dengan ax pangkat b, di mana a dan b konstan sama dengan eksponen b dikali dengan koefisien a dikali variabel pangkat b. Yang ketiga, aturan untuk penjumlahan dan pengurangan, yaitu turunan dari penjumlahan atau pengurangan adalah sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari setiap turunan individu. Yang keempat, aturan untuk perkalian, yaitu turunan dan perkalian dua fungsi adalah sama dengan fungsi pertama dikalikan dengan turunan fungsi kedua. Yang kelima, yaitu aturan untuk pembagian. Turunan dari pembagian dua fungsi adalah sama dengan penyebut dikali dengan turunan dari pembilang. Yang keenam, aturan untuk fungsi dari fungsi rantai, yaitu jika y sama dengan fu dan u sama dengan gx, maka turunan dari y terhadap x adalah sama dengan turunan dari y terhadap u dikali dengan turunan u terhadap x. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang optimisasi dengan kalkulus. Optimisasi dengan kalkulus dalam hal ini menentukan titik di mana suatu fungsi mencapai maksimum atau minimum, lalu membedakan antara maksimum dan minimum. Yang pertama, saya akan menentukan maksimum atau minimum dengan kalkulus. Optimisasi seringkali diperlukan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Misalnya, suatu perusahaan memaksimum penerimaan tetapi minimumkan biaya produksi untuk suatu fungsi agar mencapai maksimum atau minimum. Turunan dari fungsi tersebut harus 0. Secara geometris, hal ini berhubungan dengan titik di mana kurvanya mempunyai kemiringan 0. Yang kedua, saya akan menjelaskan membedakan antara maksimum dan minimum. Turunan kedua adalah turunan dan diperoleh dari penerapan kembali aturan turunan pertama dari diferensial. Secara geografis, turunan mengacu kepada kemiringan suatu fungsi, sedangkan turunan kedua mengacu kepada perubahan dari kemiringan fungsi tersebut. Sehingga nilai dari turunan kedua dapat dipergunakan untuk menentukan apakah kita mempunyai maksimum atau minimum pada titik di mana turunan pertamanya. Aturan adalah bila turunan kedua positif kita mempunyai minimum dan juga turunan kedua negatif kita mempunyai maksimum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.